Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma yatasarrafu min hadhil af'ali. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau memasuki pembahasan mengenai ma yatasarrafu min hadhil af'ali, yaitu golongan dari af'alul muqarabah yang dia itu dapat ditasrif. Artinya secara umum mayoritas dari af'alul muqarabah itu tidak memiliki tasrif istilahi, yaitu hanya datang dalam bentuk madhi saja. Namun ada sebagian yang dia itu dapat ditasrif, yaitu ada yang mutasarrif. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-170. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wasta'malu mudhari'an li awsyaka wa kadala ghairu wazadu mushika. Mereka, yaitu orang Arab terdahulu atau para ulama nahwu, itu memfungsikan mudhari' dari awsyaka. Jadi tadi dikatakan bahwa mayoritas dari af'alul muqarabah itu hanya memiliki bentuk madhi. Namun orang Arab atau ulama nahwu terdahulu itu memfungsikan mudhari' dari ausyaka, berarti yushiku. Wa kada la ghairu wazadu mushika. Dan juga mereka itu memfungsikan mudhari' bagi kada, berarti yakadu. Jadi ada ausyaka yushiku, kemudian kada yakadu. La ghairu. Tidak ada yang selain keduanya. Berarti kalau berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, orang Arab terdahulu itu hanya memfungsikan mudhari' dari ausyaka dan kada. Wazadu mushika. Dan mereka, yaitu orang Arab, itu juga menambahkan mushikun. Ya, mushikun itu berarti isim fa'il dari ausyaka yushiku. Berarti selain mudhari' juga ditambahkan isim fa'il khusus untuk yang ausyaka. Itu yang dapat dipahami dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan untuk bait ini. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, af'alu hadzal babi la tatasarrafu. Fi'il-fi'il yang ada dalam bab ini, yaitu af'alul muqarabah, itu mayoritas atau secara umum itu tidak dapat ditasrif. Berarti tidak mutasarrif. Fala ya'ti minha illal madhi. Maka fi'il-fi'il yang masuk dalam af'alul muqarabah itu tidaklah datang melainkan hanya dalam bentuk madhi. Jadi secara umum fi'il yang ada dalam af'alul muqarabah itu hanya datang dalam bentuk madhi. Illa khamsata af'alin. Melainkan 5 fi'il. Berarti perhatikan dalam penjelasan ini akan ada 5 fi'il yang disebutkan. Sedangkan di dalam bait itu hanya 2, yaitu ausyaka dan kada. Namun di sini kita akan mendapatkan penjelasan mengenai 5 fi'il yang dapat ditasrif istilahi. Al-awwalu, fi'il yang pertama yang dia itu dapat ditasrif, yaitu kada. Yaitu fi'il kada.
Faqad warada laha mudhari'un. Maka sungguh bagi kada ini itu datang dalam bentuk mudhari'. Berarti kada itu dapat datang, ya bisa datang dalam bentuk mudhari'. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'. Yakadu zaituha yudhi'. Hampir-hampir minyaknya itu menerangi. Maka perhatikan di sini ada fi'il yakadu. Di mana yakadu ini itu termasuk dalam af'alul muqarabah. Dan itu merupakan bentuk mudhari' dari kada. Dan di sini dalam keadaan marfu'. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-40, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Maka di sini perhatikan, ada bentuk mudhari' dari kada, yaitu lam yakad. Namun di sini datang dalam bentuk majazum, karena adanya lam. Maka kedua firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini itu menunjukkan bahwa kada itu dapat datang dalam bentuk mudhari'. Berarti ini perkecualian dibandingkan dengan af'alul muqarabah yang lain. Wa warada laha ismu fa'ilin. Wa warada laha ismu fa'ilin. Dan kada atau bagi kada ini, itu juga ada bentuk isim fa'ilnya. Atau kada itu juga datang dalam bentuk isim fa'il. Kaqauli syairi, sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, amutu asan yaumar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi anakaidu. Jadi, seorang penyair mengatakan, amutu asan yaumar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi anakaidu. Hampir-hampir saya mati karena atau dalam keadaan sedih. Ya, keadaan yang sangat sedih pada hari rijam, ya, pada yaumur rijam. Dan sungguh saya dalam keadaan yang sangat yakin bahwa saya itu tergantung atau terbelenggu pada sesuatu yang saya akan. Ya, anakaidu, saya hampir. Hampir apa? Ai anakaidun alqahu wa ujaza bihi. Berarti saya yakin bahwa saya terbelenggu atau saya tergantung pada sesuatu yang saya hampir bertemu dengannya dan juga dibalas dengannya. Kita melihat catatan kaki untuk syair ini. Al-asa, tadi dikatakan asan, ya, amutu asan. Apa yang dimaksud dengan asan? Al-asa, al-huznu, wa syiddatul alami. Yang dimaksud dengan al-asa adalah al-huznu, yaitu rasa sedih. Wa syiddatul alami, dan juga rasa sakit yang dahsyat. Kemudian warrijamu, dan yang dimaksud dengan ar-rijam, tadi dikatakan yaumar rijami. Apa itu ar-rijam? Ismu maudhi'in, yaitu nama suatu tempat. Kemudian tadi dikatakan rohnun. Ya, apa itu rohnun? Maksudnya adalah marhunun, yaitu tergantung atau terbelenggu, ya, seperti itu. Kemudian wa asan, dan asan yang ada pada syair tadi itu maf'ulun li ajlihi. Ya, berarti saya hampir mati karena rasa sedih yang sangat.
Ya, maf'ulun li ajlihi. Yaqinan, kemudian i'rab dari yaqinan tadi ada innani yaqinan, maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahdhufin. Jadi yaqinan tadi itu adalah maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus. Ai uqinu yaqinan. Ya, saya dalam keadaan yang sangat yakin. Kita kembali ke atas. Maka apa syahidnya? Ini dikatakan anaka idu yang di akhir itu ada takdirnya. Ai anaka idun alqahu wa ujaza bihi. Berarti saya terbelenggu tergantung dengan sesuatu yang saya hampir bertemu dengannya dan saya dibalas dengannya. Maka fasmuka idun domirun mustatirun. Ya, fasmuka idu domirun mustatirun. Maka isim dari kaidu atau kaidun tadi, ana kaidun alqahu wa ujaza bihi, itu takdirnya. Maka mana isim kaidunnya? Itu domir mustatir. Kemudian wa jumlatu alqahul mahdhufatu khobarun lahu. Wa jumlatu alqahul mahdhufatu khobarun lahu. Dan jumlah fi'liyah alqahu itu merupakan khobar bagi kaidun. Berarti kaidun datang dalam bentuk isim fa'il dan dia juga beramal atau berfungsi seperti kada. Dia memiliki isim kaidun yaitu domir mustatir. Kemudian memiliki khobar yaitu jumlah alqahu. Kemudian beliau melanjutkan walam yadhkur hadza Ibnu Malikin fil alfiyati. Akan tetapi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan ini, yaitu kaidun, dalam alfiyah beliau. Tadi hanya mengatakan, wazadu musyika saja. Ya, berarti tambahannya hanya musyikun. Tetapi tidak ada kaidun. Ya. Wa innama dzakarahu fil kafiyati. Dan sesungguhnya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala hanya menyebutkan kaidun itu di kitab beliau Al-Kafiyah. Di mana kita mengetahui Al-Kafiyah itu adalah versi panjang dari Alfiyah. Yang sekitar 3 kali lipatnya. Kemudian diringkas menjadi Alfiyah atau Al-Khulasah. Maka di versi panjangnya ternyata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan kaidun tersebut. Haitsu qala, di mana beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wasta'malu mudhari'an li ausyaka wa kadahfadh kaidan wa musyika. Jadi Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Al-Kafiyah beliau mengatakan wasta'malu mudhari'an li ausyaka. Dan para orang Arab itu mengamalkan atau memfungsikan fi'il mudhari' bagi ausyaka. Wa kada dan juga kada. Sampai sini masih sama. Namun di sini berikutnya wahfadz kaidan wa musyika. Dan jagalah kaidun dan musyikun. Maka kita perhatikan dalam Al-Kafiyah beliau itu ternyata menyebutkan kaidun. Kemudian kita lihat penjelasannya. Wa ka'annan nadhima irtaba fi syahidil madhkuri. Dan di sini seolah-olah nadhim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu ragu dengan syahid yang disebutkan tadi. Jadi apa syahid dari kaidun? Yaitu amutu asan yaumar rijami wa innani. Yaqinan la rohnun billadhi annaka idu. Ini syahidnya. Jadi di sini seolah-olah atau seakan-akan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu ragu terhadap syahid tersebut. Fa asqata lafdhata kaidan atau kaidun. Atau kaidin juga bisa. Maka di sini karena beliau seolah-olah ragu, maka beliau menghilangkan lafadz kaidun min baitil alfiyati.
dari bait Alfiyah. Jadi di Al-Kafiyatus Syafiyah itu ada wahfadz kaidan wa musyika. Tetapi di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu beliau mengatakan wazadu musyika saja. Kaidunnya dihilangkan. Ya, mengapa? Apa yang membuat kemungkinan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ragu dengan syahid tersebut? Fa'innahu ruwiya bil ba'i. Karena syair tersebut itu juga diriwayatkan dengan ba. Ya. Di mana ba'nya? Ana kabidu. Berarti ada riwayat yang mengatakan amutu asan yaumar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi ana kabidu, bukan kaidu. Ya, kabidu itu minal mukabadati. Ya, artinya adalah mukabadah. Ya, berarti kalau mukabadah itu kabada yukabidu. Bisa juga ana, tapi karena ana ya kabidu. Di dalam Audahul Masalik yang saya miliki juga tulisannya kabidu. Maka anakabidu ya itu artinya mukabadah. Apa itu mukabadah? Wahiya lijtihadu fil amali. Yaitu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Maka ada riwayat yang meriwayatkan syair ini itu dengan anakabidu. Warajjaha hadza Ibnu Hisyamin fi Audahil Masaliki. Dan Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala itu merojihkan atau menganggap kuat pendapat yang riwayatnya itu anakabidu. Beliau menguatkan pendapat bahwa syair tersebut anakabidu di dalam kitab beliau yaitu Audahul Masalik. Kemudian kita lanjutkan waraja'a anhu fi takhlisis syawahidi wa talkhisil fawaidi. Akan tetapi Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala itu rujuk ya atau mungkin kembali dari pendapat tersebut dalam kitab beliau yang lain yaitu takhlisus syawahidi wa talkhisul fawaidi. Takhlisus syawahidi wa talkhisul fawaidi. Jadi beliau mengubah pendapat beliau yang tadinya menguatkan riwayat anakabidu. Di dalam Audahul Masalik beliau menguatkan anakabidu. Kemudian ternyata di kitab beliau yang lain Takhlisus Syawahidi wa Talkhisul Fawaidi beliau rujuk dari pendapat tersebut. Murajjihan annas-sahiha fil baiti huwa ma dzakarahu Ibnu Malikin fil Kafiyati. Beliau kemudian meralat ya atau kembali pada pendapat bahwa yang kuat ya atau beliau merajihkan menguatkan pendapat bahwa yang betul itu adalah bait yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Al-Kafiyah. Yaitu apa? Yang betul itu adalah ana kaidu, bukan ana kabidu. Berarti apa? Kemudian Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala menganggap kuat bahwa untuk kada ini itu juga ada isim fa'ilnya. Tidak hanya ausyaka saja, namun kada juga. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur, ini dapat dilihat di Syarh Al-Kafiyatis Syafiyati, pada kitab Syarah Al-Kafiyatus Syafiyah li Ibnu Malikin, ya buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata sab'in wa khamsina wa arba'i mi'atin, pada halaman 457. Kemudian wa takhlisas syawahidi, dan juga dapat dilihat di kitab Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala, yaitu Takhlisus Syawahid, yaitu pada Safhata wahidatin wa arba'ina wa thalathimi'atin, pada halaman 341. Kemudian kita kembali ke atas. Atsani, fi'il kedua yang mutasarrif. Tadi yang pertama adalah kada. Fi'il kedua dari af'alul muqarabah yang mutasarrif itu adalah atsani ausyaka. Yang kedua adalah ausyaka. Faqad warada laha mudhari'un.
Dan bagi ausyaka ini, itu maka sungguh datang juga dalam bentuk mudhari'. Berarti sama seperti kada tadi, ausyaka itu juga datang dalam bentuk mudhari'. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, yushikul furatu an yahsira an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Ya berarti yushikul furatu an yahsira an kanzin min dhahabin. Faman hadara fala ya'khudh minhu syai'an. Berarti hadis ini, di dalam hadis yang mulia ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hampir-hampir sungai Eufrat itu menyingkap atau menampakkan harta berupa emas. Maka barang siapa yang menemukannya, atau hadir atau menemukan emas yang ada dalam sungai Eufrat tersebut, fala ya'khudh minhu syai'an, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari emas tersebut. Maka perhatikan di awal hadis ini itu ada fi'il yushiku. Yushiku. Ya, yushikul furatu. Dan yushiku ini merupakan bentuk mudhari' dari ausyaka. Kemudian wa mithluhu asyahidul mutaqaddimu. Dan yang semisal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu adalah syahid yang telah berlalu sebelumnya. Atau kita lihat ternyata ada catatan kaki untuk hadis ini. Al-haditsu muttafaqun alaihi. Ya, hadis tadi itu muttafaqun alaihi. Disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi al-haditsu muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa innama nuhiya 'anil akhdhi lima yansha'u an dzalika minal fitnati wal qitali. Dan sesungguhnya ya kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk mengambil emas tersebut. Ya, atau mengambil apa yang akan tersingkap dalam sungai Eufrat. Ya, yaitu berupa emas. Karena apa yang tersingkap tersebut, yaitu emas tersebut, minal fitnati wal qitali. Karena itu merupakan hasil dari huru-hara dan peperangan. Kama tufiduhu riwayatu muslimin. Sebagaimana itu dapat diambil faidahnya dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya maaf, yang lebih tepat, bahwa jika sampai ada yang mengambil emas tersebut, itu dapat mengakibatkan keributan, ya, peperangan dan juga huru-hara. Ya, karena dalam riwayat Muslim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in taraknan nasa ya'khuduna minhu la yudhhabanna bihi kullihi. Ya qala yaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Ya, kalau kita membiarkan orang-orang mengambil emas tersebut, ya kemudian ya, lari membawa emas tersebut, ya sungguh mereka akan berperang, ya, memperebutkan emas tersebut. Ya, sampai-sampai 100 orang dari yang berperang tersebut, dari 100 orang yang berperang tersebut, 99 orang itu akan terbunuh. Maka untuk menghindari fitnah tersebut, itu Rasulullah SAW melarang diambilnya emas yang ada pada sungai Eufrat. Unzur, ya ini dapat dilihat pada Fathul Bari. Pada kitab Fathul Bari, yaitu syarah dari Sahih Al-Bukhari. Al-Mujallad ats-tsalitsa asyara pada jilid 13. Al-Mujallad ats-tsalitsa asyara pada jilid ke-13. Safhata wahidatin wa tsamanina. Yaitu pada halaman 81.
Kita kembali ke atas, berarti pada hadis tadi itu ada yushiku. Kemudian wa mithluhu asyahidul mutaqaddimu, dan juga yang semisal itu adalah syahid yang disebutkan pada bait yang sebelumnya. Ya, karena pada bait yang sebelumnya kita sudah membacakan sebuah syahid, yaitu yushiku man farra min maniyatihi. Yushiku man farra min maniyatihi. Hampir-hampir orang yang lari dari kematiannya. Maka di sini ada yushiku, di mana yushiku itu adalah bentuk mudhari' dari ausyaka. Wa qad kathura isti'malul mudhari'i min ausyaka fil ahadithi wa fi asy'aril arabi. Dan sungguh penggunaan mudhari' dari ausyaka itu banyak terdapat pada hadis-hadis dan dalam syair-syair orang Arab. Artinya apa? Mayoritas bentuk ausyaka itu datang dalam bentuk mudhari'. Seperti tadi yushiku, yushikul furatu, atau yushiku man farra, itu datang dalam bentuk mudhari'. Wa qalla isti'malul madhi, dan penggunaan madhi dari ausyaka itu sedikit, jarang ditemui. Wa taqaddama lahu syahidun, dan syahidnya itu telah berlalu, yaitu tadi yushikul furatu an yahsira, kemudian yushiku man farra. Itu semua dalam bentuk mudhari'. Kama waradasmul fa'ili fi qawli syairi. Sebagaimana isim fa'il dari ausyaka itu datang dalam ucapan seorang penyair. Artinya, isim fa'il dari ausyaka yushiku itu juga terdapat dalam ucapan orang Arab. Yaitu contohnya dalam ucapan seorang penyair ini, di mana seorang penyair tersebut mengatakan, jadi syahidnya ada dalam syair, famushikatun arduna an ta'uda khilafal anisi wuhusyan yabana. Maka hampir saja bumi kita, itu setelah hadirnya orang-orang yang ramah, menentramkan, itu kembali kepada keadaan di mana bumi tersebut itu sepi dan juga liar dan kosong. Atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini, terkait syair ini. Ya, kita lihat di bawah. Apa yang dimaksud dengan khilafal anisi? Ya, tadi dalam syair tadi disebutkan famushikatun arduna an ta'uda khilafal anisi. Apa khilafal anisi? Yaitu ba'dal mu'anisi. Yaitu setelah datangnya orang-orang yang ramah, yang menentramkan. Kemudian wa huwa mansubun 'ala dzarfiyyati. Dan lafadz khilafa tadi itu mansub. Karena apa? Karena sebagai dzaraf. Ya, karena kedudukannya sebagai dzaraf dia mansub. Wuhusyan, kemudian tadi ada anta'uda khilafal anisi wuhusyan yabana. Apa yang dimaksud dengan wuhusyan? Nah, wuhusyan adalah qafran khalian. Ya, qafran khalian, yaitu kosong dan ditinggalkan. Ya, dan juga liar seperti itu, menjadi kembali liar. Kemudian yabanan, maksud dari yabana tadi adalah laisa fiha ahadun, yaitu tidak ada seorang pun di dalam bumi tersebut. Waqila, dan juga dikatakan mengenai yabanan itu adalah artinya khoroban. Ya, jadi ada yang mengatakan makna dari yababan itu adalah khoroban, yaitu hancur. Maka kita lihat syair tadi, yababa, ya. Famushikatun arduna an ta'uda khilafal anisi wuhusyan yababa. Ya. Maka apa syahidnya di sini?
itu adalah lafadz musyikatun. Karena musyikatun itu bentuk isim fa'il dari ausyaka yushiku. Jadi isim fa'ilnya adalah musyikun. Tetapi karena ardun itu mu'annats, jadilah musyikatun. Famusyikatun khobarun muqaddamun. Maka lafadz musyikatun adalah khobar muqaddam. Wa fihi dhamirun mustatirun huwasmuhu. Dan musyikatun itu mengandung dhamir mustatir. Dan dia adalah isim musyikatun. Karena tadi, musyikatun itu juga beramal seperti ausyaka. Dia memiliki isim musyikatun dan memiliki khobar musyikatun. Kemudian wa arduna mubtada'un muakhkharun. Dan lafadz ardu pada arduna adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa anta'uda khobaru musyikatun. Dan anta'uda itu adalah khobar dari musyikatun. Jadi isimnya adalah dhamir mustatir, khobarnya adalah anta'uda. Maksudnya arduna musyikatun anta'uda. Kalau tidak dibalik, itu asalnya arduna musyikatun anta'uda. Kemudian ats-tsalitsu, fi'il yang ketiga yang dia itu mutasarrif, yang memiliki tasrif itu adalah asa. Yaitu lafadz asa. Faqad haka sahibu al-insafi fi masailil khilafi. Ya, maka sungguh penulis atau pengarang dari kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf, yaitu beliau Ibnul Ambari rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki buah karya, salah satunya adalah ini, Al-Insafu fi Masailil Khilafi bainal basriyina wal kufiyina. Nah, faqad haka sahibul insafi fi masailil khilafi al-mudhari'a minhu. Maka sungguh Ibnul Ambari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Insaf fi masailil khilaf itu menyebutkan mudhari' dari asa. Kemudian juga wasmal fa'ili. Beliau juga menyebutkan isim fa'il dari asa. Qalu, ya, mungkin beliau mengatakan bahwa orang-orang Arab itu mengatakan asa ya'si. Ya, asa itu memiliki bentuk mudhari yaitu ya'si. Au ya'su, ya, atau fi'il mudhari'nya adalah ya'su. Fahuwa asin. Dan asa itu memiliki isim fa'il yaitu bentuk asin. Maka di sini kita melihat bahwa Ibnul Ambari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bentuk mudhari' bagi asa yaitu ya'si atau ya'su, kemudian isim fa'ilnya yaitu asin. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini kita dapat melihat ada keterangan azahu ilaihi ibnu aqilin. Ya, azahu ilaihi ibnu aqilin. Maka Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Alfiyah Ibnu Malik itu mengacu pada hal ini. Ya, mengacu pada yang disebutkan oleh Ibnul Ambari rahimahullahu ta'ala. Ini dapat dilihat pada syarah Ibnu Aqil Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata arba'ina wa thalathimi'atin. Pada halaman 340. Wanzur, dan juga dapat dilihat keterangan yang lain pada Tahdzibul Lughati, pada kitab Tahdzibul Lughah lil Azhari, buah karya Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsalitsa pada jilid yang ketiga, Safhata sittin wa thamanina, pada halaman yang ke-86. Kemudian kita kembali ke atas. Ar-rabi'u, fi'il keempat dari af'alul muqarabah yang dia itu memiliki tasrif atau dia itu mutasarrif. Fi'il keempatnya adalah tafiqa, yaitu tafiqa. Faqad qala al-Jauhariyyu, ya, maka sungguh al-Jauhari
rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, beliau adalah penulis kitab atau kamus As-Sihah. Beliau menyebutkan dalam kamus beliau, tafiqa yaf'alu kadza yatfaqu tafaqan. Nah, di sini beliau melakukan tasrif. Ya, tafiqa yaf'alu. Ya, tafiqa yaf'alu kadza. Ini bentuk madhinya. Kemudian beliau menyebutkan mudhari'nya, yatfaqu. Berarti ada mudhari'nya. Tafaqan. Ya, beliau menyebutkan masdarnya. Nah, tafiqa yaf'alu artinya adalah ay ja'ala yaf'alu. Dia mulai mengerjakan. Ya, karena ini ja'ala tafiqa ini af'alus syuru'. Qala al-Akhfashu, ya, al-Akhfash rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ba'duhum yaqulu, dan sebagian dari orang Arab itu ada yang mengatakan tafaqa bil fathi. Berarti tidak menggunakan kasroh tafiqa, tetapi menggunakan fathah, yaitu tafaqa. Kemudian mudhari'nya itu bukan yatfaqu, tapi yatfiqu. Jadi ada yang mengatakan tafiqa yatfaqu, ada yang mengatakan tafaqa yatfiqu. Kemudian tufuqan. Kemudian masdarnya tufuqan. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di kitab beliau As-Sihah. Ya, As-Sihahu Al-Mujallad ar-Rabi'u pada jilid yang keempat. Safhata sab'a asyrota wa khamsimi'atin wa alfin. Pada halaman 1517. Ya, bukunya sangat tebal. Kemudian intaha, ya berarti sampai di situ ucapan dari Al-Jauhari rahimahullahu ta'ala dalam As-Sihah. Berarti ucapan Al-Akhfash ini beliau kutip dalam kitab beliau yaitu As-Sihah. Fahadha yadullu ala maji'il mudhari'i wal masdari min tafiqa. Maka apa yang disebutkan di dalam kamus ini itu menunjukkan bahwa tafiqa itu datang dalam bentuk mudhari' dan masdar. Kemudian al-khamisu, fi'il kelima dari af'alul muqarabah yang memiliki bentuk lain, artinya dia mutasarrif, yaitu ja'ala. Yaitu ja'ala. Ini adalah fi'il yang kelima. Faqad hakal kisaiyu mudhari'ahu. Maka sungguh Al-Kisai rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan bentuk mudhari' dari ja'ala. Dan tentu kita tahu yang dimaksud ja'ala di sini ja'ala yang af'alus syuru', ya, bukan ja'ala yang fi'il tam. Nah, kemudian apa? Faqala, kemudian Al-Kisai rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, innal ba'ira la yahramu hatta yaj'alu idza syaribal ma'u majjahu. Innal ba'ira la yahramu hatta yaj'alu idza syaribal ma'a majjahu. Sesungguhnya unta itu ketika ini ada la yahramu. Ya, la yahramu. Itu bisa dari haroma, bisa dari harima. Kalau harima ya berarti jika unta tersebut ya tua. Namun kalau haroma itu ada, kalau haromatil ibilu itu akalat syajarol harmi. Artinya ketika unta itu makan suatu tanaman yang bernama al-harmu. Ya, katakanlah ini yang dari haroma. Sesungguhnya unta itu ketika makan tanaman, suatu tanaman itu haram, hatta yaja'alu. Nah, di sini kenapa yaja'alu itu marfu? Karena hatta di sini bukan hatta yang menasab, tapi hatta ibtidaiyah. Ini dapat dilihat penjelasannya di dalam ya, kitab yang membahas bait ini, ya, atau ucapan ini. Hatta yaja'alu. Maka di sini yang dilihat yaja'alunya, ya, yaja'alu. Yaja'alunya ini adalah yaja'alu yang
dari af'alul muqarabah. Idza syaribal ma'a majjahu. Jika dia itu mulai minum air, maka dia meludahkan ya atau membuang air yang dia minum tersebut. Ya, majja. Ya, jadi idza syaribal ma'a majjahu. Nah, di sini yang menjadi syahid adalah hatta yaj'alu tersebut. Ya, di sini itu artinya memulai, termasuk af'alus syuru' atau bisa juga disebut af'alul muqarabah. Karena alasan yang disebutkan pada bait-bait yang sebelumnya. Maka ini menjadi syahid bahwa ja'ala itu datang dalam bentuk mudhari'. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan wa qad yaqtasara Ibnu Malikin ala kada wa ausyaka. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mencukupkan dengan menyebutkan kada dan ausyaka saja. Berarti cukup 2. 3 yang lain yaitu asa, tafiqa, dan ja'ala itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Hanya menyebutkan yang pertama dan kedua. Faqala, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan wasta'malu mudhari'an li ausyaka. Ya, ila akhirih. Dan orang Arab itu mengamalkan mudhari' untuk ausyaka dan seterusnya. Maksudnya innal araba ista'malatil mudhari'a min ausyaka wa kada la ghairu. Sesungguhnya orang Arab terdahulu itu memfungsikan mudhari' dari ausyaka dan kada. La ghairu, tidak untuk af'alul muqarabah yang selain keduanya. Berarti tidak menyebutkan tadi asa, tafiqa, dan ja'ala. Beliau hanya menyebutkan ausyaka dan kada. Kamasta'malu ismal fa'ili min ausyaka qalilan. Sebagaimana orang Arab itu juga memfungsikan isim fa'il dari ausyaka. Yaitu apa? Musyikun atau musyikatun tadi. Qalilan, walaupun itu sedikit. Artinya hanya sedikit orang Arab yang memfungsikan isim fa'il dari ausyaka. Wa ma dzakarahu Ibnu Malikin min hadhihi thalathati huwal masyhuru. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dari 3 ini, beliau hanya menyebutkan apa tadi? Fi'il mudhari' dari bagi ausyaka, berarti yushiku. Kemudian fi'il mudhari' dari kada, berarti yakadu. Kemudian tadi, musyikun itu tadi, isim fa'il dari ausyaka, yaitu musyikun atau musyikatun. Wal masyhuru, karena itu sajalah yang masyhur. Wa amma tasariful af'alil ukhra allati dzakarna fahiya nadiratun. Dan adapun tasrif dari fi'il-fi'il yang lain yang kami sebutkan, ya contohnya apa? Tadi ada kaidun, ya isim fa'il dari kada. Kemudian juga menyebutkan asa, tafiqa, dan ja'ala. Maka itu tadi fahiya nadiratun, itu sangat jarang ditemui. Walam arolaha syahidan. Maka saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, tidak memandang bahwa itu dapat dijadikan syahid. Karena saking jarangnya. Kemudian beliau kembali melanjutkan, ma takhtassu bihi asa wa khlaulaqa wa ausyaka. Beliau memasuki pembahasan baru, yaitu apa yang menjadi kekhususan bagi asa, ikhlaulaqa, dan ausyaka. Berarti di antara af'alul muqarabah, itu ada yang memiliki kekhususan, yaitu asa, kemudian ikhlaulaqa, dan ausyaka. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-171. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ba'da asakh laulaqa ausyak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid.
Jadi apa? Ba'da asakh laulaqa ausyak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Setelah asa, kemudian ikhlaulaqa dan ausyaka, itu qad yarid. Nah, qad di sini nanti disebutkan artinya tahqiq. Ya, berarti sungguh datang setelah asa, ikhlaulaqa dan ausyaka, itu ghinan bi an yaf'ala. Cukup dengan an yaf'ala saja. Ya, an thanin fuqid. Dan dia tidak memerlukan yang kedua. Ya, yang kedua tersebut itu dihilangkan. Jadi apa? Untuk asa, ikhlaulaqa dan ausyaka itu ya, sering atau sungguh dia datang dalam keadaan dia cukup dengan an yaf'ala saja. An yaf'ala itu menjadi isim asa atau isim ikhlaulaqa atau isim ausyaka. Seharusnya kan dia memerlukan khobar. Nah, tapi dia anthanin fuqid. Dia cukup tidak memerlukan yang kedua. Berarti tidak memerlukan khobar asa, ikhlaulaqa atau ausyaka. Artinya kekhususan yang dimiliki oleh ketiga ini, itu dia ada kondisi di mana ketiga fi'il itu tidak menjadi naqis, tetapi menjadi tam. Dia tidak memerlukan khobar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan penjelasan untuk bait yang ke-171 ini. Af'alu hadzal babi kulluha naqisatun. Fi'il-fi'il yang masuk bab ini, yaitu bab af'alul muqarabah, itu seluruhnya adalah fi'il yang naqis. Fala taktafi bimarfu'iha. Ya, maka apa yang dimaksud dengan fi'il naqis? Fi'il naqis itu tidak cukup dengan isim marfu yang datang setelahnya. Berbeda dengan fi'il tam. Kalau fi'il tam, isim marfu yang datang setelahnya jadi fa'il misalnya, itu sudah cukup, sudah jumlah yang mufidah. Tapi kalau fi'il naqis, kalau hanya datang isim marfu saja setelahnya, la taktafi, belum cukup. Bal tahtaju ma'ahu ila mansubin. Ya, akan tetapi atau bahkan fi'il-fi'il yang naqis itu memerlukan pada suatu isim mansub yang datang setelahnya. Wa huwal khobaru, yaitu khobarnya. Jadi kita mengingat itulah yang menjadi perbedaan fi'il tam dan fi'il naqis. Kalau fi'il naqis perlu isim dan khobar, kalau fi'il yang tam cukup dengan isim yang marfu datang setelahnya. Nah, illa thalathata af'alin. Ya, maka hukum asalnya ya atau mayoritas dari fi'il-fi'il af'alul muqarabah itu semuanya naqis kecuali 3 fi'il. Ya, berarti ada yang tidak selalu naqis. Kenapa? Fa innaha tusta'malu tammatan wa naqisatan. Nah, ketiga fi'il ini itu dapat difungsikan atau digunakan sebagai fi'il tam atau fi'il naqis. Berarti di antara fi'il-fi'il muqarabah itu ada 3 fi'il yang dia itu tidak selalu naqis. Ya, dapat difungsikan sebagai naqis, dapat difungsikan sebagai tam. Apa saja? Wahia asa ausyaka ikhlaulaqa. Yaitu fi'il asa, ausyaka, dan ikhlaulaqa. Berarti untuk ketiga fi'il ini yaitu asa, ausyaka, dan ikhlaulaqa itu dapat difungsikan sebagai tam atau naqis. Amman naqisatu faqad dzakarnaha. Adapun yang dalam bentuk naqis itu maka sungguh kami sudah menyebutkannya. Wa min amthilatiha, dan di antara contoh difungsikannya sebagai naqis itu adalah qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-52. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asallahu ayyatiya bil fath. Fa'asallahu ayyatiya bil fath. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Maka perhatikan asallahu ayyatiya bil fathi.
Yaitu lafdzul jalalah Allah sebagai isim asa, kemudian ayatiya itu menjadi khobar asa. Khobar asa. Maka ini adalah fi'il yang asa yang naqis. Maka ini sudah cukup jelas. Wa ammat tammatu, adapun af'alul muqarabah yang difungsikan sebagai tammah, ini contohnya lagi-lagi asa, fahiyallati taktafi bil marfu'i, yaitu fi'il muqarabah, ya af'alul muqarabah yang dia itu cukup dengan marfu'. Artinya tidak perlu isim dan khobar, tapi cukup isim marfu' yang datang setelahnya. Misalnya fa'il. Nah, bagaimana penjelasannya? Wadzalika bi antus nada ila an wal fi'li. Yaitu ketika fi'il, contohnya kalau asa ya. Asa tadi itu disandarkan kepada an dan fi'ilnya. Artinya apa? Asa menjadi musnad, kemudian an dan fi'ilnya menjadi musnad ilaihi. Ya, disandarkan kepada an dan fi'ilnya. Kemudian yakuna wa yakunu saja. Wa yakunu fi ta'wili masdarin fa'ilan laha. Ya, dan an dan fi'il tersebut itu dapat ditakwil menjadi masdar dan itu i'rabnya sebagai fa'il bagi asa. Wa mithalu dzalika, dan contoh yang seperti ini, antaqula, maka engkau dapat bahwa engkau mengatakan lil maridi, kepada orang sakit. Asa an tabro'a. Ya, asa an tabro'a. Mudah-mudahan engkau sembuh. Maka an tabro'a itu dapat ditakwil sebagai masdar. Ya, masdar dari baro'a itu banyak, kita misalnya menggunakan yang bar'un. Ya, maka takdirnya adalah asa bar'uka. Ya, asa bar'uka. Berarti marfu' sebagai fa'il. Ya, mudah-mudahan atau mudah-mudahan itu kesembuhanmu. Ya, mudah-mudahan engkau segera sembuh. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh penggunaan asa sebagai fi'il tam itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi ya engkau membenci sesuatu, ya, atau kalian membenci sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Maka kemudian pada penggalan yang pertama, asa antakrohu di sini itu menjadi fa'il bagi asa. Kemudian asa antuhibbu, maka antuhibbu itu menjadi fa'il bagi asa yang kedua. Kapan asa itu dapat difungsikan sebagai naqis atau kapan tam, atau kapan kita dapat mengi'rab bahwa asa ini adalah asa yang tam. Di sini dijelaskan, hadza idza lam yalil fi'lal ladzi ba'da'an ismun dhahirun. Ya, hadza idza lam yalil fi'lal ladzi ba'da'an ismun dhahirun. Maka asa, ya kalau kita gunakan asa itu dapat menjadi fi'il tam, itu ketika fi'il yang datang setelah an, itu tidak diikuti oleh isim dhahir. Jadi syaratnya itu kan, an kemudian ada fi'il. Misalnya antakrohu tadi, atau antabro'a, atau antuhibbu. Nah setelah fi'il yang datang setelah an tersebut, itu tidak datang adanya isim dhahir. Isim dhahir yang seperti apa? Yasihhu raf'uhu bihi. Yang isim dhahir tersebut itu memungkinkan menjadi rofa karena fi'il tersebut. Nah, kita lihat tadi misalnya antabro'a, kan tidak ada isim dhahir yang datang setelahnya.
Atau di sini ada antakrahu syai'an. Nah, syai'an di sini kan isim dhohir tapi dia mansub. Nah, berarti dia tidak masalah. Fa'in waliyahu, akan tetapi jika setelah fi'il yang datang setelah an tersebut, itu diikuti oleh isim dhohir, yang dia itu memungkinkan marfu karena fi'il tersebut, ya, nahwu contohnya, asa an yantasirol mujahidu. Asa an yantasirol mujahidu. Nah ini ya mudah-mudahan mujahid itu menang. Maka perhatikan, setelah asa dan an yantasiro, setelah fi'il yantasiro, itu ada isim dhohir, al-mujahidu. Dan al-mujahidu ini, itu memungkinkan dirofakkan oleh yantasiro, menjadi fa'ilnya. Mungkin, ya, an yantasirol mujahidu. Fahiya muhtamalatun litamami wan nuqsani. Maka untuk jumlah ini, itu memungkinkan atau memiliki kemungkinan asa itu adalah asa yang tamam atau asa yang naqis. Ada dua kemungkinan. Bagaimana penjelasannya? Fa in qaddarna asa musnadatan ila an wal fi'li. Kalau kita takdirkan asa itu disandarkan kepada an dan fi'il, berarti an yantasiro, berarti musnad ilaihinya an yantasiro, menjadi fa'il. Kemudian wama ba'dal fi'li marfu'un bihi fahiya tammatun. Dan yang al-mujahidu tersebut itu dia marfu' karena fi'il yantasiro tadi. Berarti menjadi fa'ilnya. Jadi asa an yantasirul mujahidu. Nah, an yantasirul mujahidu itu menjadi fa'il bagi asa. Ya. Fahiya tammatun. Maka pada saat seperti itu asa dapat kita anggap sebagai fi'il yang tam. Wa in qaddarna ma ba'dal fi'li isman li asa muakhkharon. Ya, akan tetapi kalau kita takdirkan yang datang setelah fi'il itu bukan fa'il. Bukan fa'il bagi yantasiro. Tetapi apa? Isman li asa muakhkharon. Tetapi isim asa yang diakhirkan. Jadi bagaimana? Asalnya, asal mujahidu an yantasiro. Asal mujahidu an yantasiro. Al-mujahidu sebagai isim asa, an yantasiro sebagai khobar asa. Tetapi al-mujahidunya kita awalkan. Ya. Atau maaf, al-mujahidunya kita akhirkan. Tadinya asal mujahidu an yantasiro, kemudian al-mujahidunya kita akhirkan setelah an yantasiro. Jadi menjadi isman li asa muakhkharan. Kemudian wa an wal fi'lu khabaruha muqaddaman. Ya. Kemudian kalau seperti itu, maka an dan fi'ilnya itu menjadi khobarnya yang didahulukan. Karena tadi asalnya asal mujahidu an yantasiro, al-mujahidunya kita akhirkan, maka an yantasiro menjadi muqaddaman, diawalkan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu 'ala ismi asa. Dan fa'il dari yantasiro itu adalah dhamir mustatir yang kembalinya kepada isim asa. Kembalinya kemana? Ke al-mujahidu tadi. Wa jaza 'auduhu 'alaihi wa in ta'akhkhara. Dan boleh dhamir mustatir tersebut itu kembali kepada al-mujahidu wa in ta'akhkhara, walaupun al-mujahidu itu datang setelahnya, diakhirkan. Karena kan biasanya yang namanya dhamir itu kembalinya kepada sesuatu yang sebelumnya, bukan yang setelahnya. Jadi sesuatu yang telah disebutkan, nah dhamir kembali kepada itu. Tetapi ini an yantasiro dulu, baru al-mujahidu. Nah, mengapa bisa kok dhamir mustatir yang ada pada yantasiro kembali kepada al-mujahidu? Li'annahu muqaddamun fir rutbati. Karena walaupun al-mujahidu itu datang belakangan, tetapi secara martabat di jumlah, tingkatan dalam jumlah, itu kedudukannya tetap muqaddam, tetap lebih dahulu. Karena hukum asalnya, asa, kemudian isim asa, kemudian khobar asa.
walaupun isim dan khobarnya dibalik, misalnya khobar dulu baru isim, tetapi secara kedudukan isim asa itu tetap lebih dahulu. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya. Fahiya ala hadat taqdiri naqisatun. Maka dengan takdir yang seperti ini, asa pada saat itu adalah fi'il yang naqis. Kita lihat catatan kaki. Hada ala ra'yi man yujizu tawassuta khobariha. Ini menurut pendapat ulama yang memperbolehkan khobar itu diletakkan di tengah. Ini sudah dibahas sebelumnya. Pada kana dan saudari-saudarinya. Karena ada yang boleh meletakkan, ada ulama yang memperbolehkan meletakkan khobar itu di tengah. Artinya fi'il naqis, khobar dulu, baru isim itu ada. Ini yang kedua tadi, yang dianggap sebagai fi'il naqis. Wal awwalu, tetapi fi'il yang, takdir yang dianggap sebagai fi'il tam, tadi yang contohnya, asa an yantasirul mujahidu, al-mujahidu sebagai fa'il bagi yantasiro, bukan sebagai isim asa. Nah, maka pendapat yang pertama ini, ala ra'yi man yamna'u taqaddumal khobari ala lismi. Itu mengikuti pendapat ulama yang melarang mendahulukan khobar dari isimnya. Ai tawassutuhu, maksudnya mendahulukan itu adalah terletak di antara fi'il naqis dan isimnya. Bukan kemudian lebih awal dari fi'il naqisnya. Ini dapat dilihat di penjelasan pada kana dan saudari-saudarinya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antaranya, di antara contoh dari pembahasan ini, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu itu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Bagaimana penjelasan dari ayat ini? Kita lihat catatan kaki. Maqaman, maka lafadz maqaman pada ayat tersebut mansubun ala dzarfiyyati. Itu mansub sebagai dzaraf. Waqila, dan ada juga ulama yang berpendapat, maf'ulun mutlaqun naba'anil masdari. Ada yang mengatakan bahwa maqaman ini, itu adalah maf'ul mutlak yang menggantikan masdar. Karena secara umum, itu biasanya yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar dari fi'ilnya. Tapi di sini, maf'ul mutlak sebagai pengganti masdar. Jadi lafadznya berbeda. Mithlu, contoh dari yang maf'ulun mutlaqun naba'anil masdari adalah qa'attu julusan. Ya, qa'attu julusan. Walaupun ini maknanya sama, ya. Ya, saya duduk dengan sebenar-benar duduk. Maka di sini kita lihat julusan itu bukan masdar bagi qa'ada. Ya, sehingga menjadi maf'ul mutlak sebagai pengganti masdar. Waqila halun, dan ada juga yang mengatakan maqaman tadi itu di-i'rab sebagai hal. Wa ala hadhil aujuhi takunu asa tammatan. Ya, maka dari sisi-sisi ini jadilah asa yang ada pada ayat ini, yaitu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ini, itu asa yang tam. Bagaimana i'rabnya? Wa rabbuka fa'ilu yab'atsa. Maka lafadz rabbuka atau rabbu itu menjadi fa'il bagi yab'atsa, ya, an ayyab'atsaka rabbuka. Maka rabbu itu menjadi fa'il bagi yab'atsa. Idz law kanat naqisatan la hasalal faslu bismihal muakhkhari. Mengapa dianggap sebagai tamah? Idz law kanat naqisatan, jikalau asa itu dianggap sebagai naqisah, ya, fi'il yang naqis, la hasalal faslu bismihal muakhkhari. Maka nanti isim dari fi'il naqis tersebut itu menjadi perantaraan. Ya, artinya ini pembahasan yang pernah dibahas, ya, yaitu mengenai amil dan ma'mul.
Karena secara umum amil dan ma'mul itu tidak boleh ada fasl. Tidak boleh ada yang memperantarai antara amil dan ma'mul secara umum. Kalau asa itu dianggap sebagai naqis, maka la hasolal faslu. Maka jadi ada sesuatu yang memperantarai ya bismihal muakhkhari yaitu rabbuka bainas silati ya ba'atsaka wa ma'muliha maqaman. Maka isim dari fi'il naqis tersebut yang diakhirkan itu menjadi sesuatu yang memperantarai atau menjadi sesuatu yang menyela antara silahnya yaitu ya ba'atsaka dan ma'mulnya yaitu maqaman. Karena apa? Tadi karena kalau misalnya ini dianggap sebagai naqis, maka takdirnya asa rabbuka an yab'atsaka maqaman mahmudan. Ya, asa rabbuka an yab'atsaka maqaman mahmudan itu kalau dianggap sebagai naqis. Maka kalau rabbuka itu kemudian diakhirkan, ya bismihal muakhkhari tadi, itu menjadi perantaraan antara yab'atsaka dengan maqaman. Menjadi perantaraan antara amil dan ma'mul. Li'annahu ala hadhil aujuhi ma'mulun lahu. Ya, karena dari sisi ini, maqaman adalah ma'mul bagi ya ba'atsaka. Wal fasilu ajnabiyun. Dan yang menjadi perantaraan itu, yaitu lafadz rabbuka, itu sesuatu yang asing. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan ya ba'atsa tadi. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan fi'il ya ba'atsa. Karena dia apa? Dia isim asa, sesuatu yang ada di luar. Ya, ajnabi. Wa amma 'ala tamami falaisal fasilu ajnabiyan. Ya, maka kalau dan adapun kalau itu dianggap sebagai fi'il yang tam, maka tidak ada i'rab yang konsekuensinya ada sesuatu yang memperantarai suatu fasil yang ajnabi. Nah, itu alasan mengapa asa di sini itu di-i'rab sebagai tam. Waqila dan ada yang berpendapat maqaman masdarun mansubun bi fi'lin mahdzufin. Bahwa maqaman itu adalah masdar yang mansub dengan fi'il yang dihapus. Apa itu? Ai fataqumu maqaman. Ya, sehingga engkau dapat menduduki kedudukan yang tadi terpuji. Maka bisa ditakdirkan ada fi'il yang dihapus yaitu taqumu. Wa ala hadza kalau mengikuti pendapat ini yajuzu i'tibaru asa tammatan aw naqisatan. Ya, maka kalau misalnya maqaman tadi dianggap sebagai masdar bagi fi'il yang dihapus, maka boleh asa itu dianggap sebagai fi'il tam atau fi'il naqis. Mengapa? Li'anna maqaman ma'mulun li ghairis silati. Karena maqaman itu menjadi ma'mul atau bukan lagi menjadi ma'mul bagi an yab'atsa tadi. Ya sudah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misalnya rabbuka diletakkan di tengah sebagai isim asa karena maqaman bukan lagi ma'mul bagi yab'atsa. Ini membahas mengenai kemungkinan i'rab dari ayat tadi. Kita kembali ke atas. Wala yadhharul farqu bainat taqdiraini. Ya, sebetulnya tidak tampak dengan jelas perbedaan antara kedua takdir tadi. Ya, jadi tadi kan asa an yantasirul mujahidu. Jadi baik itu dianggap asanya tam atau asanya naqis, itu tidak tampak perbedaannya. Secara lafadz atau secara bacaan semua sama, yaitu tetap asa an yantasirul mujahidu. Ya, maka tidak tampak. Illa fit tathniyati wal jam'i. Melainkan jika dhamir yang terlibat dalam jumlah tersebut itu adalah dhamir tathniyah atau mutsanna atau dhamir yang jamak. Ya, jadi kalau misalnya yang digunakan atau yang terlibat dalam pembahasan tersebut dhamir mutsanna atau jamak, maka akan ada perbedaan di antara dua takdir tersebut.
Idh yabaruzud dhamirul mustatiru fil fi'li fi halatin nuqsani. Ya. Sedangkan dhamir mustatir pada fi'il ketika keadaannya kita menganggap fi'ilnya fi'il naqis, itu yabaruzu. Ya. Jadi dhamir mustatirnya menjadi dhamir yang baris, ya, menjadi dhamir yang tampak, tidak lagi menjadi mustatir. Karena apa? Kalau tasniyah kan dhamirnya tampak. Ada alif itsnain. Ya, kemudian kalau jamak ada misalnya wawu jamaah. Tidak lagi mustatir. Maka di situ akan tampak perbedaannya. Misalnya bagaimana? Ya, supaya lebih mudah. Atau ada penjelasan selanjutnya, wala dhamira aslan fi halit tamami. Ya, tetapi kalau asanya dianggap sebagai fi'il yang tam, maka secara umum fi'ilnya secara asal itu tidak memiliki dhamir. Ya, jadi kalau fi'ilnya fi'il naqis, itu dhamirnya menjadi tampak, ya, tidak lagi mustatir. Tetapi kalau fi'ilnya asa itu tam, dhamirnya tetap saja tidak berubah. Ya, karena secara asal tidak ada dhamir. Fataqulu 'alan nuqsani, maka engkau mengatakan kalau asa itu dianggap sebagai nuqsan, asa an yantasira al-mujahidani. Asa an yantasira al-mujahidani. Karena apa? Asalnya gini. Asalnya adalah asal mujahidani an yantasira. Ya, asal mujahidani an yantasira. Maka kalau isim asa kita akhirkan menjadi asa an yantasira al-mujahidani. Ada alif itsnain yang tampak pada fi'il yantasira. Itu kalau dalam keadaan tathniyah. Bagaimana kalau keadaan jamak? Di sini wa asa an yantasiru al-mujahiduna. Wa asa an yantasiru al-mujahiduna. Maka asalnya bagaimana? Asalnya asal mujahiduna an yantasiru. Asal mujahiduna an yantasiru. Maka ketika al-mujahidunanya kita akhirkan menjadi asa an yantasiru al-mujahiduna. Nah, di sini dhamirnya juga tampak ada wawu jamaah pada an yantasiru. Fat dhamiru fa'ilun, maka dhamir yang ada yaitu alif itsnain dan wawu jamaah itu menjadi fa'il bagi fi'il tersebut. Walismu ba'dahu marfu'un bi asa. Dan isim yang datang setelahnya yaitu al-mujahidani dan al-mujahiduna itu marfu' sebagai isim asa. Wa taqulu 'ala tamami, dan engkau mengatakan kalau asanya dianggap sebagai fi'il tam, asa an yantasiral mujahidani wa asa an yantasiral mujahiduna. Ya, asa an yantasiral mujahidani wa asa an yantasiral mujahiduna. Maka kalau fi'ilnya kita anggap sebagai tam, maka fi'ilnya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Karena apa? Karena al-mujahidani menjadi fa'il bagi yantasira. Al-mujahiduna juga menjadi fa'il bagi yantasira. Dan jumhur ulama nahwu itu kalau fa'ilnya adalah isim dhahir, walaupun itu tasniyah maupun jamak, itu fi'ilnya tidak berubah. Ya, kecuali mengikuti akaluni al-baraghith misalnya. Tapi tidak, ini kita ikut yang jumhur. Nah, kemudian wa hadza ma'na qawlihi ba'da asakhlaulaqa ila akhirih. Dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ba'da asakhlaulaqa ila akhirih. Maksudnya apa? Ai qad yaridul istighna'u bi an wal fi'li 'anil khabari wa takunu tammatan. Ya, ai qad yaridul istighna'u bi an wal fi'li 'anil khabari wa takunu tammatan. Ya, sungguh baik bagi asa kemudian ikhlaulaqa dan juga itu sungguh ada kalanya itu cukup dengan an dan fi'il saja.
sebagai fa'il. Ya. Kemudian al-istighna'u 'anil khobari, ya, kemudian tidak perlu lagi, tidak membutuhkan khobar. Jadi cukup dengan an dan fi'il sebagai fa'il, tidak memerlukan khobar. Wa takunu tammatan, maka jadilah fi'il asa, ikhla'u laqa dan ausyaka ketika itu menjadi fi'il yang tam. Wa qawluhu ausyaka qad yarid, ya, atau kalau di baitnya ausyak qad yarid, ya, ausyak qad yarid, maka ucapan ini tuqra'u bitaskinil kafi lil wazni. Ya, dibaca dengan mensukunkan kaf. Ya, bukan ausyaka tapi ausyak. Ya, ausyak. Karena apa? Karena wazan dari alfiyah ini. Ya, wazan dari alfiyah. Ya, kalau kita membahas arud atau qawafi, itu ya syair atau bait itu memiliki wazan. Nah, ini untuk mengikuti wazan. Tsumma tudghamu fil qafi. Kemudian diidghamkan, dileburkan kepada qaf. Ya, fatasiru qafan musyaddadatan. Ya, fatasiru qafan musyaddadatan. Maka jadilah menjadi qaf yang bertasydid. Berarti yang membacanya ba'da asakh laulaqa ausyak qad yarid. Ausyak qad yarid. Ya, diidghamkan ke qaf. Ya, ausyak qad yarid. Ya, karena qafnya menjadi qaf yang bertasydid. Wa qad litahqiqi. Ya, kemudian qad yarid itu qadnya itu tahqiq. La litaqlili, bukan untuk menunjukkan taklil, ya, kadang seperti itu, bukan. Tetapi sungguh, ya, untuk tahqiq. Mengapa bukan taklil? Likathrati wurudi dzalika. Karena datangnya an dan fi'il sebagai fa'il itu sudah banyak. Ya, bukan sesuatu yang sedikit ditemui, tetapi itu banyak datang dalam bentuk bahwa asa, ikhla'u laqa dan ausyaka itu dalam bentuk yang tam. Wala yuradu bi an yaf'ala dzatul lafzi. Ya, dan tidaklah yang dimaksud dengan an yaf'ala pada bait tersebut itu adalah lafaz itu sendiri. Ya, jadi bukan berarti hanya untuk fi'il yaf'ala saja, an yaf'ala. Wa innamal maqsudu ma huwa ala siyaghatiha wa namatiha. Jadi yang sesungguhnya yang dimaksud itu hanyalah ya seluruh fi'il atau kata-kata yang mengikuti polanya, ya, sighahnya dan juga namatiha, siyaghatiha wa namatiha, yang mengikuti struktur dan polanya. Artinya apa? Tidak harus fi'ilnya yaf'alu. Ya, bisa jadi fi'il yang lain. Dan domirnya tidak harus huwa misalnya. Bisa menjadi anta misalnya tadi. Asa anta berro'a. Ya, itu fi'ilnya kan bukan taf'alu tetapi taberro'a. Ya, maksudnya ya ini hanya pola saja. Bukan berarti yang dimaksud fi'ilnya yaf'alu. Wa qauluhu ghinan, dan maksud ghinan pada syair tersebut itu adalah ai istighna'un. Maksudnya adalah istighna'un. Ya, sudah cukup. Cukup dengan an dan yaf'ala menjadi fa'ilnya. Wa qauluhu an thanin, yang dimaksud thanin oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala adalah ai al-khobaru. Maksudnya adalah khobar dari fi'il naqis. Nah, itu kan kata yang kedua. Yang pertama isimnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.